Makanya saya mohon sekali bahwa agama ini harus kamu khidmah, tapi nggak boleh kamu pikir. Atau dibaliklah, khidmah maka memikir. Tapi tidak usah GR bahwa agama ini diserahkan sampean. Saya juga agak rito. Agama kok diurus orang-orang kayak gini, kayak apa nasibnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Semua pengurus PBNU yang saya hormati, semua habaib, semua ulama yang saya hormati, wabil khusus Kiai Haji Abdul Manan, Ketua Lembaga Dakwah PBNU, yang meskipun modoknya hanya 3 bulan ini sebetulnya problem, sehingga saya kesini ini sebetulnya tidak pernah merasa ibadah. Ini bukan dakwah, ini show dakwah. Jadi yang namanya dakwah itu ya orang-orang di kampung nggak bisa ngaji diajarin ngaji, seperti saya di Jogja, di Rembang. Kalau ini show dakwah, dan ini ada agak kesalahan karena mondoknya hanya 3 bulan. Jadi tidak bisa bedakan mana dakwah, mana show dakwah. Ini jelas show itu. Mungkin yang benar-benar dakwah yang sekarang sedang bikin masjid di pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi, atau saudara-saudara kita yang di Korea. Saya kemarin di Korea, itu dakwah betul. Kalau ini agak-agak tontonan. Ya tapi masih bagus lah, melihat wajahnya Habib, ulama itu ibadah. Tapi begini ya, yang jelas saya berharap sekali, saya diundang sekali ini saja, jangan diulang. Karena mencintai ulama itu baik, tapi ngatur ulama itu dosa. Ini jadi ini harus dicatat. Jadi Imam Malik itu kalau diundang tuh marah, meskipun yang undang itu seorang raja zaman itu, Harun ar-Rasyid. Beliau minta supaya Imam Malik baca Muwatta di istana untuk anak-anaknya, padahal seorang presiden mau ngajari anak-anaknya. Imam Malik marah, masyhur gitu, al ilmu yu'ta la ya'ti, ilmu disowani, orang apa ilmu yang sowan. Di mana-mana timba itu ke sumur apa sumur yang ketimba? Timba ke sumur. Ini agak kecelakaan. Pakai air pam. air pam katanya. Ini udah banyak air. Sehingga saya kata orang banyak itu di SK-kan PBNU, tapi itu tidak pernah saya pikir. Karena saya melakukan kebaikan itu sebelum dapat SK. Saya ngajar sebelum dapat SK, saya dakwah di mana-mana sebelum dapat apa? SK. SK saya langsung minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Jadi kalau PBNU niatnya ikrar bahwa orang yang sudah manfaat diangkat, itu saya terima. Tapi kalau merasa ngangkat saya, tak lawan di pengadilan. Karena saya sudah jadi kiai sebelum diangkat PBNU. Ya ini saksikan ya para muhibin saya. Jadi kalau SK itu ikrar, ngakui kalau Gus Bak manfaat, saya terima. Kan hanya ikrar saja, apa? Tapi kalau merasa ngangkat dari bawah ke atas, itu tak lawan sampai apa? Pengadilan, sampai di akhirat. Tersangkanya ya yang sedang jabat sekarang. Tapi saya yakin enggak, Kiai Miftahul Ahyar itu orang alim, karena alumni Sidogiri dan menantunya Syekh Duki. Di antara gurunya itu pernah mbah mertua saya, karena istri saya orang Sidogiri. Beliau juga besanan sama keluarga Lasem, saya ini Durriyah Lasem. Pak Said Akil juga orang alim, mbah-mbahnya juga orang alim. Baru kemarin nyocokkan nasab sama saya. Buyut-buyutnya beliau itu adik buyut saya, pernah cocokkan sama saya. Gus, saya sama saya tua mana? Tua saya, buyut kamu adik buyut saya, kata saya gitu. Tapi saya tetap hormat sama beliau karena ya pernah sepuh umurnya setidaknya. Jadi saya ulang lagi, ngaji seperti ini itu sebetulnya lebih ke show, pertunjukan. Supaya pertunjukan ini tidak dosa, saya isi ngaji betulan. Tapi jangan diulang. Karena biasa ngaji rutin. Saya di Jogja tafsir Jalalain sudah juz 23. Pernah khatam hikam. Sekarang Nashahul Ibad separuh. Saya ngaji di Sidogiri Itkon, di Sarang Balaghatul Quran, di Hajen Lubul Usul, tapi sarahnya yang Thariqatul Usul, sarahnya Mbah Sahal Mahfud. Jadi baru di sini ngaji bersaing sama orang yang mondok berapa? 3 bulan.
ini ini masalah. Masalah. Nggak boleh mondok itu harus buat tulis zaman. Tapi ya tidak apa-apa, mungkin laduni ya. Jadi kalau mondok cepet itu kemungkinannya apa? Laduni. Begini, tapi saya tertarik apa yang dikatakan Kiai Haji Abdul Manan tadi menyangkut kalimat tauhid. Saya ngaji di mana-mana bilang, kalau ngaji itu yang tahqiq itu detail. Detail itu bahasa Arabnya tahqiq. Jadi kita misalnya berpikir secara jernih, orang yang kafir 70 tahun itu pasti menjadi muslim karena melafadzkan la ilaha illallah. Dan itu bi ijma'il ulama. Semua ulama mengatakan demikian. Saya ulang lagi, itu bi ijma'il ulama. Karena mansus di Quran ada ayat kulil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau orang yang kafir 70 tahun bisa dihilangkan kekafirannya hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kalimat ini statusnya apa? Penghilang kekafiran, apa? Penghilang kekafiran. Lalu ada kelompok yang mengatakan gara-gara kalimat la ilaha illallah dan pegang patok nisan itu orang menjadi kafir. Ini kan jadi paradok. Lafadz yang kita statuskan sebagai penghilang kekafiran dengan lafadz yang sama orang menjadi kafir. Itu nggak ketemu nalar. Mbok nalar paling apapun tetap nggak ketemu. Kecuali tadi ya dalilnya pokok yang ngotot tadi. Itu memang kacau itu. Tapi alhamdulillah mereka insya Allah ya sadar. Kamu jangan bayangkan mereka tidak sadar terus, berarti kamu doanya jelek. Bisa saja mereka sudah ingin sadar, berhubung digojlok ini terus nggak jadi sadar. Jadi jangan-jangan salah kita karena sering gojlok sehingga yang mau sadar jadi tidak apa? Nggak sadar. Saya tadi jam 10 sampai setengah 2 masih ngajar di pondok saya ngajar tafsir masih di Rembang sana saya. Terus saya ke Semarang Delalah Muyassar, ya mungkin agak-agak keramat jadi tetap jam 3:4 saya bisa ketemu Habib Umar Hafid. Saya beberapa menit ya diskusi tentang manhaj beliau, dan kebetulan saya sering belajar kitab beliau sama alumni-alumni Darul Mustafa. Meskipun saya tidak pernah ke sana, tapi saya tahu betul mazhab beliau karena al-arwah junudun apa? Mujannada. Begini, saya sering dingendikani Mbah Mun, politik tidak jelas itu bagian dari kejelasan. Ini yang perlu dicatat. Jadi politik tidak jelas itu bagian dari apa? Kejelasan. Misalnya begini, siapa yang mengira Khalid bin Walid yang sangat musuhi Rasulullah, dia panglima orang kafir ketika ngalahkan Rasulullah di perang Uhud, akhirnya Khalid bin Walid masuk apa? Islam. Begitu juga Wahsy, qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah, pembunuh Sayyid Hamzah, akhirnya juga masuk Islam. Begitu juga Abu Sufyan, dia pemimpin besar kafir Mekah ketika perang Badar, ketika perang Khandaq, akhirnya juga Islam dan menjadi mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari fakta ini kemudian banyak ulama alim yang ngambil sikap itu ya coro Jawa itu anggang-anggang. Anggang-anggang itu gak tegas, tapi gak tegas dari rumusan ilmu yang detail. Saya ulang lagi, gak tegas tapi dari rumusan ilmu yang apa? Detail. Bisa saja orang yang sekarang kafir suatu saat mukmin atau muslim. Bisa saja yang sekarang sedang fasik suatu saat soleh. Bisa saja yang mondok 3 bulan roh SPB NU. Sementara yang mondok lama kadang Kiai RT. Tapi itu hanya hukum duniawi. Saya yakin yang Kiai RT ini PBNU di akhirat. Karena mondoknya lebih apa? Lama. Itu tak jamin. Saya juga berencana mimpin NU di akhirat saja, bukan di dunia. Makanya saya mohon SK itu berakhir muktamar mendatang. Karena saya sudah kiai sebelum diangkat. Makanya saya ulang-ulang, kalau pengangkatan itu niatnya iqrar, saya terima. Tapi kalau niatnya ngangkat, tak gugat di pengadilan. Ini tidak guyon, ini betulan itu. Ya, tapi ini hanya guyon saja. Nah, ini penting saya utarakan teori ngaji ya. Ini saya bacakan naskah asli Sayyid Umar Hafid supaya Anda dapat barokah beliau. Karena beliau selain alim allamah, muridnya Habib Salim, juga beliau pernah ngaji kutub Sayyid Abdul Qadir Segaf di Jeddah. Juga beliau sering istifadah di beberapa kiai.
Ini saya baca teks Arabnya, kemudian saya terjemah. Bagi yang tidak setuju pemaknanya bisa gugat, karena saya baca Arabnya. Yang nggak setuju pemaknanya bisa gugat. Tapi tak jamin kalah, karena saya paham betul teksnya maknanya seperti itu. Logikanya tadi ya, ketika Rasulullah ngambil sikap tegas kepada Qatilu Hamzah yaitu Wahsy, dan ketika Rasulullah ngambil sikap tegas pada orang-orang yang mengalahkan beliau di perang Uhud, kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakadha. Bagaimana mereka jadi orang benar atau orang yang dapat kebahagiaan kalau mereka perlakuannya seperti Nabi seperti ini, yaitu Nabi sujja wajhu masyhur wa kusirat ruba, ya tuh Nabi itu wajahnya terluka, gigi serinya tanggal. Orang-orang seperti ini tuh nggak akan bejo kalau orang Jawa, nggak akan falah. Tapi apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Muhammad itu bukan wilayah kamu ngecap orang, menstigmasi orang itu tidak wilayah kamu. Saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa saya itu atau menyiksa mereka itu wilayah saya, kata Allah. Saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa mereka itu wilayah saya. Sehingga akhirnya apa? Rasulullah tidak ngambil sikap yang mungkin orang lain mengatakan itu tidak tegas. Tapi itu kearifan. Betul, akhirnya Wahsy malah masuk Islam. Khalid bin Walid panglimanya juga masuk Islam. Dan beberapa orang kafir juga masuk Islam, termasuk mimbenihim, ketuanya yaitu Abu Sufyan. Ini penting saya utarakan. Makanya ini saya baca pembenaran dari konstruksi pikiran tadi. Nah ini supaya khas. Ini khasnya orang mondok 10 tahun nih. Jadi ini tak baca ini. Nah, biar jelas ini nanti teksnya persis ya, tidak saya rubah. Ini di kitabnya Habib Umar Hafid, namanya itu Taujihun Nabi Limardoti Bari. Kalau diterjemah ya mengarahkan orang yang sadar, Nabi itu orang yang sadar. Ya sampai ini termasuk orang yang sadar. Limardoti Robbi menuju mendapat ridho Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca teksnya ini di halaman 179. Ini tidak ada yang saya rubah, tidak saya kurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Fala buddha an nuwattina qulubana ala annana khodamatu ahli hadzal qaul wa yattali'u wa min qulubina annana na'taqidu imkaniyata ayyasfa fi ahadina yaumal qiyamati man huwal ana kafirun yuslimu faya'lu sya'nu indal haqqi fayakunu sababan li kholasika fil qiyamah yumkinu dzalik. Jadi kita para dai, para kiai itu adalah khodamatu hadzal qaul. Kita ini adalah pelayan alam raya ini yang selalu berharap alam ini akan lebih baik. Orang yang sekarang sedang kafir bisa saja nanti yang nyafaati kamu di akhirat, yaitu mereka masuk Islam lalu Islamnya lebih serius, akhirnya punya hak syafaat. Sementara kamu Islam mulai kecil tapi biasa-biasa saja seperti ini, mulai dulu ngaji terus sama Ki Abdul Manan, nggak pernah yang ngisi ngaji. Itu artinya nggak ada perkembangan. Makanya saya nggak ingin ngaji lagi, karena saya ingin perkembangan Anda nanti tukang mengisi, bukan yang diisi. Kalau saya nanti ngaji lagi di sini, artinya Anda kalau tetap mendengarkan itu tidak ada perkembangan. Pantes saja semulang Gus Bahak sampean sing ngaji. Sekali-kali ada perkembangan, saya ngaji sampean yang mulang, itu bagus ya. Meskipun itu perkembangan yang menyesatkan. Ini penting saya utarakan. Ini dawuhnya Said Umar. Orang yang sekarang sedang kafir bisa saja orang ini nanti nyafaati kamu, yaitu beliau orang ini Islam, kemudian Islamnya serius, maka punya hak syafaat. Sementara kamu Islamnya biasa-biasa saja. Itu masyhur kayak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Islam di hari itu langsung makomnya makom yang a'la, sehingga mengalahkan yang sudah Islam lebih lama. Karena Islamnya Umar itu menjadi izzatul Islam betul. Makanya jangan benci orang tegas teman-teman, kadang ya ada baiknya. Abu Bakar itu sudah Islam tapi layinal janib, orangnya santun. Kalau dipisoi orang yang menengahi lah, kira-kira seperti itu. Begitu juga Bilal, Ammar, Suhaib. Singkat cerita, Rasulullah itu sering dibully ya, sering disiksa orang-orang kafir. Rasulullah berharap, wah kalau yang Islam gini terus repot. Melihat Umar ini petarung di pasar Uka, dia dapat uang itu kalau tarung, menangan. Kata Rasulullah, kalau ini yang Islam ya bagus. Beliau berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Itu kira-kira 2 hari dari doa beliau, Umar masuk Islam. Itu pertama masuk Islam itu orang-orang kafir diparani. Kalau kamu ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh.
Semenjak itu orang kafir yang gentenan sembunyi. Sehingga kata para mereka yang Islam selalu jaya mut aslama Umar, ketika Umar masuk apa? Islam. Itu dalam satu hari Islam itu Rasulullah sudah ngendikan Umar yang Islam sehari ini imannya kalau ditimbang separuh ahli dunia masih unggul sama Islamnya Umar. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi saya minta sama teman-teman yang mencintai ilmu, tidak tegas itu bagian dari ketegasan dalam ilmiah, karena kita ini tidak mengendalikan dunia, tidak mengendalikan hidayat, hanya Allah piyambak yang ngasih apa? Hidayat. Maka sikap kita laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Rasulullah yang ahabbul khalqi ilallah saja tidak boleh tegas karena semuanya potensi itu ada. Cuma kita tegas dalam kebenaran saja, tapi nggak perlu tegas dalam mengawal kebenaran. Kenapa demikian? Karena Islam ini agama yang akan dijaga Allah ila yaumil. Yang jaga Islam bukan PBNU, bukan PP Muhammadiyah, bukan kiai. Yang menjaga Islam namun Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar itu kalau disuruh mikir Islam itu nggak mau betul. Masyhur itu dalam tarikh-tarikh. Umar mimpin itu sukses, banyak futuhat. Singkat cerita akhirnya orang tuh kelangenan, wah kalau Umar meninggal kayak apa? Sehingga Abdullah bin Umar setiap jalan-jalan tuh dibully. Kalau sekarang dibully, ya Abdullah bin Umar, bapak kamu itu gimana? Sudah sepuh mau meninggal kok tidak suksesi. Kalau saja ada orang penggembala kemudian meninggalkan kambingnya di hutan, kamu anggap orang yang mudoyik enggak, menyanyiakan kambing itu enggak? Ya iya, kata Abdullah bin Umar. Apalagi amru hadil umat ini mau ditinggal gelanggang, nanti suatu saat Umar meninggal. Mbok yo suksesi supaya jelas. Logika itu diaturkan ke Umar radhiyallahu anhu, ke Sayyidina Umar. Pertama Umar agak tertarik dengan logika itu. Lama-lama beliau marah. Tidak jadi. Saya tetap tidak akan istikhlaf, tidak akan suksesi. Dan saya tidak akan mikir Islam katanya. Islam akan diurus oleh Allah Subhanahu. Terus beliau ngendikan, Islam ini jalan ketika ditinggal Abu Bakar. Bahkan ketika ditinggal ahabbul khalqi ilallah akramul khalqi indallah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Islam dulu dipimpin Syekh Abdul Qadir ketua wali, dipimpin Wali Songo, dipimpin orang top-top. Sekarang dipimpin mondok 3 bulan jalan. Karena Islam yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting. Loh coba ustadz tuh banyak yang nggak bisa ngaji loh. Tapi ya laku ya nggak masalah. Loh saya kemarin di Korea seminggu. Itu TKI jadi khotib, ada yang jadi mufti, ada yang jadi suriah. Itu ada yang di sana jadi suriah, pulang ke kampung angon kambing lagi. Loh itu teman saya kenal. Iya suriah Korea tapi. Artinya gini, bahkan masjid semua yang di Korea itu didirikan oleh TKI dan TKW. Mereka digerakkan Allah untuk mikir agama, karena agama ini milik Allah. TKI saja mikir. Makanya ini penting, ya dakwah tapi tauhidnya sing kenceng, jangan dakwah kenceng tauhidnya kendor. Itu bahaya betul. Saya ulang lagi ya, ini dawuh Habib Umar. Jadi kata beliau, fala budda an wattina qulubana. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa semua kemungkinan itu mungkin. Makanya masyhur dalam tarikh ketika kafir Quraisy mau disiksa oleh para malaikat karena mereka sering menyakiti Nabi, kata Nabi gimana? Jangan. Saya berharap kalau bapaknya tidak mukmin, suatu saat anaknya mukmin. Masyhur dalam tarikh. Musuh Nabi besar siapa? Walid bin Mughirah. Punya anak Khalid bin Walid. Abu Lahab punya anak Darrah, itu mukminah yang baik. Abu Jahal punya anak Ikrimah, itu mukmin yang baik. Di Indonesia lebih hebat lagi. Bapaknya ra iso maca Quran, anaknya hafid. Bapaknya Utun Ratamat SD, anaknya jadi dekan. Di Indonesia banyak orang nggak siapa-siapa, anaknya jadi presiden, anaknya jadi menteri. Artinya jangan karena bapaknya kafir kamu nganggep anak turunnya pasti selalu kafir. Teori itu sudah salah zaman Rasulullah. Yaitu Walid akhirnya punya anak Khalid, Abu Lahab punya anak Darrah. Terus siapa? Abu Jahal punya anak siapa? Ini penting saya utarakan karena dakwah kalau terlalu semangat nanti kalau menghilangkan tauhid bahaya. Tetap innal huda. Uni Soviet kayak apa? Mengkooptasi negara-negara sekelilingnya sampai jadi Zuni.
Tapi apa yang terjadi? Uni Soviet yang runtuh, persemakmurannya semua rata-rata jadi negara apa? Islam, kayak Uzbek, kayak Ceknya, kayak apa-apa. Karena agama ini diurus Allah. Sehingga kalau tapi kamu ngitmai agama nggak apa-apa. Makanya istilahnya Habib Umar, khodamah itu pelayan, nggak apa-apa. Kita ngitmai agama itu nggak apa-apa. Dengan ngitmai terus mikir nggak apa-apa. Tapi jangan mikir yang merasa kalau kita mati, wah nanti agama ini kukut karena saya mati. Kamu itu siapa? Agama Islam ini tidak pernah dipasrahkan kamu. Diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sehingga ketika Wali Songo meninggal, agama ini tambah kuat sampai sekarang. Kecil saya itu kalau pengajian susahnya bukan main, harus izin sana sini. Sekarang setiap pengajian polseknya datang, polresnya datang, nggak ada intel, nggak ada apa. Padahal kiai dulu sama kiai sekarang itu kira-kira alim mana? Alim kiai dulu. Mbah Hasyim Asy'ari itu ngarang kitab sampai dibaca di Yaman. Saya sering baca juga kitab beliau, Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kiai sekarang mau terjemah aja kadang salah memahami. Tapi ya Islam tetap jalan karena Islam ini dikawal, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dalam cerita tarikh sirahnya Ibnu Ishaq itu, tauhid itu penting. Beliau cerita begini, Sayyid Abdullah itu namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Kita tahu kenangannya Rasulullah terbanyak itu bukan dengan Sayyid Abdullah tapi dengan Sayyid Abdul Muthalib, dengan mbahnya. Karena Nabi itu mulai kecil dirawat oleh siapa? Mbahnya. Yaitu yang disebut Nabi ketika 2 bulan kan abahnya sudah meninggal. Ya saya baca ya, pakai bahasa Arab biar jadi bid'ah. Nanti kalau bahasa Indonesia ada bid'ah. Tidak betul. Diba atau berjanji sebenarnya itu kitab sejarah, berhubung dibaca bahasa Arab terus kayak mantra. Terus yang belakang mau nyenggai soleh aleh, sehingga kubu sebelah bilang tuh khurafat dan bid'ah. Coba diterjemah ini, coba nanti saya baca bahasa Arab. Walamma tamma min hamli syahroni ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati abuhu Abdullah wa kana qad istaza bi akhwalihi bani adi minat taifatin najariyah wa makatha syahron saqiman yu'anu nasukmahu wasyakwa. Terus di pojok sana bilang soleh aleh, pasti kubu sebelah yang liwat, wah itu khurafat bid'ah karena dianggap mantra. Padahal artinya coba sampean baca bahasa Indonesia, ketika hamil Rasulullah umur 2 bulan, abahnya meninggal di kota Abwa. Kota Abwa adalah kota keluarga besar ibunya Sayyid Abdullah. Kebetulan pas ke sana beliau sakit sampai 1 bulan dirawat. Bid'ahnya di mana kalau diterjemah? Wong itu kitab tarikh. Makanya saya nggak tahu yang membidah-bidahkan tiba itu karena tadi. Tapi sampean juga ikut salah karena nyenggai sholawatan tok itu. Jadi makanya saya bilang tadi kalau bahasa Arab bid'ah, kalau sudah terjemah tidak bid'ah karena kelihatan kalau itu hanya kitab tarikh. Loh, coba bid'ahnya di mana? Wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Itu kalau diterjemahkan, kamu harus tahu siapa nama Muhammad. Muhammad punya abah siapa? Rasulullah Muhammad Abdullah. Punya abah siapa? Abdul Mut. Punya abah siapa? Hasyim. Coba baca gitu di kubu sebelah. Oh iya gitu. Berhubung kok baca bahasa Arab. Wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Jadi itu hanya salah baca saja. Maksudnya salah yang hukumi, bukan salah yang baca, salah yang apa? Hukumi. Sayyid Abdullah ini orang yang tauhidnya sangat kuat. Sayyid Abdul Muthalib lebih kuat lagi. Saya cerita sedikit betapa pentingnya tauhid. Ketika pasukan Abraha bawa pasukan gajah mau menyerang apa? Ka'bah. Itu sebelum menyerang itu semua aset-aset milik orang kafir Quraisy, milik orang Quraisy lah. Itu ditawan, diambil, termasuk milik Sayyid Abdul Muthalib, milik Abdul Muthalib. Terus ketika mau masuk Ka'bah, mau masuk Mekah, kata Abraha, man sayyidu hadal wadi, siapa yang kamu tuakan, yang kamu pertuan di sini? Oh, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu dipanggil, itu auranya luar biasa. Abraha yang di tempat perkemahannya itu harus duduk di atas karena dia raja, itu duduk di atas gak berani, saking wibawanya Abdul Muthalib, ini mbahnya Rasulullah. Akhirnya Abraha bilang gini, saya duduk di bawah tidak mungkin karena saya raja, kamu duduk jejer saya tidak mungkin karena nanti umat saya kecewa karena raja kok disaingin gitu.
Ya sudah, sambil berdiri-diri kita ngomong. Akhirnya Sayyid Abdul Muthalib tadi diomongin gini, saya itu tidak ingin merusak orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Saya hanya kecewa punya tempat ibadah dikencingi, diberakin sehingga saya mau merubuhkan Ka'bah. Tapi dengan damai, nggak ada perang. Apa jawabnya Abdul Muthalib? Lucu. Nggak apa-apa, Ka'bah kamu robohkan silakan, nggak apa-apa. Yang penting unta saya yang kamu sita kembalikan. Harta saya yang 100 unta kamu sita kamu kembalikan. Itu Abraha kagetnya bukan main. Kaget karena kamu itu pemimpin apa? Tadi saya hormat kamu karena kamu tak anggap orang hebat. Hadhil Ka'bah dinu abaika, ini Ka'bah itu agama kamu. Pas saya hancurkan kok kamu tenang-tenang saja. Padahal pas mau saya hancurkan kamu tenang-tenang saja, malah tanya unta kamu itu gimana? Apa jawabnya Abdul Muthalib? Inna lihadzal baiti rabban hamahu. Sebab Ka'bah itu ada yang punya dan pasti akan melindungi Ka'bah. Tapi kalau unta itu milik saya, ini urusan saya, ini unta. Jadi inna lihadzal baiti rabban hamahu itu tidak milik saya, itu ada yang punya. Ya sudah, biar yang punya aja yang jaga, itu tidak urusan saya. Akhirnya unta dikembalikan, aman deh, untung double. Terus akhirnya dia ke Ka'bah, fa'akhudha bi halaqatil bab, karena dulu apa itu halaqatil bab, karena dulu itu yang dipakai apa itu pegangan itu bentuknya apa, bulat, makanya diistilahkan halaqah apa, bulat. Kalau sekarang halaqah ilmiah itu seminar. Halaqah itu buruhi lain lagi. Ya. Pegang terus bilang gini, kata Abdul Muthalib, ya Allah, Ka'bah ini mau dihancurkan oleh Abraha, Ka'bah ini milik kamu. Saya mau ke gunung, mau melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Terus Abdul Muthalib bilang ke umatnya, wa ya qaumi, ayo kita ke gunung melihat ma fa'ala rabbuna, apa yang akan dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang mau menghancurkan Ka'bah. Jadi santai saja, santai. Terus Abdul Muthalib naik gunung sama orang-orang Quraisy. Abraha datang mau merusak Ka'bah, terus terjadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu melihat, dan betul Ka'bah dijaga Allah. Islam juga gitu. Ketika Islam dikooptasi Uni Soviet, semua ulama, semua wali perasaannya hanya nunggu kehancuran Uni Soviet, karena pasti agama ini dijaga Allah. Saya setiap sholat, setiap munajat, ketika baca Rabbana lakal hamdu bil samawati wa mil'ul ardi. Dulu saya iskal itu janggal. Ya Allah, engkau zat yang layak dipuji, yang pujian itu memenuhi langit dan bumi. Pikiran saya kalau bumi ateis itu mujinya kayak apa? Tapi Masya Allah, ketika saya datang di Korea, bumi ateis, ternyata di sana banyak masjid, banyak tasbih, bahkan ada sakduna di sana. Karena Allah sudah ngendikan lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Dan sekarang nyata, semua bumi ateis, bumi apa saja, ada tasbihnya, ada tahmidnya. Makanya sadaqallahul adzim ketika ngendikan sanurihim ayatina fil afaq walladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli. Makanya saya mohon sekali bahwa agama ini harus kamu khidmah. Tapi enggak boleh kamu pikir. Atau dibaliklah, khidmah maka memikir. Tapi tidak usah GR bahwa agama ini diserahkan sampean. Saya juga enggak ridho. Agama kok diurus orang-orang kayak gini, kayak apa nasibnya? Jadi ini penting, karena rata-rata kiai alim itu tidak jelas. Terus oleh orang-orang yang nggak pernah ngaji itu, wah ini nggak jelas, nggak tegas. Islam itu harus tegas. Maksudnya tegas itu kayak apa? Tegas itu di wilayah kita. Kalau istri kamu mau diperkosa orang itu boleh tegas, itu wilayah kamu. Tapi kalau hidayat itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah tahu. Bahkan yang sudah Islam saja, nyuwun sewu, itu nggak ada jaminan mati husnul. Kita tahu dalam sejarah Sa'labah itu dapat gelar hamamatul masjid, merpatinya masjid. Tapi kita tahu akhirnya Sa'labah itu apa? Su'ul khotimah. Sampai dalam Islam selalu diajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Jadi kalau kita sendiri saja masih ingin selalu husnul khotimah, agak ada ruang untuk mudah menvonis orang lain. Makanya saya salut sekali ketika Habib Umar menulis kita semua ini mengkhidmai hadal kaun, dan selalu berharap bisa saja suatu saat orang yang sedang kafir bisa saja suatu saat muslim. Nah soal kalau yang sama yang harbi menyerang kita ya tarung. Kalau
Artinya kalau yang merangi kita ya kita wajib perang, kalau enggak ya habis kita. Seperti kita lakukan ketika diserang Belanda. Tapi ketika mereka mustakman, dhimmi, muahad, orang-orang kafir yang mau berdamai dengan kita ya kita damai. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berdamai dengan kafir Quraisy yang dipimpin Suhail bin Amr. Masyhur itu dalam tarikh. Singkat cerita kan Sayyidina Ali ini pernah konflik sama orang Khawarij. Kata Sayyidina Ali, ya sudah lah, namanya kita musuhan, kita tidak usah ketemu, pakai mediator, kata Sayyidina Ali. Kata orang Khawarij, ini apa-apaan kok butuh mediator, nggak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya. Kira-kira kalau Pak Sayyidina Ali orang Jawa, nggak ada apa tidak tahu. Walhasil Sayyidina Ali akhirnya baca ayat, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakamam min ahli wa hakamam min ahliya. Jika suami istri tengah konflik, maka yang keluarga suami kirim mediator, yang keluarga perempuan juga kirim. Terus kata Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Kalau suami istri saja ketika konflik butuh mediator, apalagi ini kelompok besar pasti lebih butuh mediator. Akhirnya lalu mediatornya siapa? Kata Sayyidina Ali, ya siapa saja yang penting baik. Ditunjuk seseorang, diprotes sama orang Khawarij, ini orang nggak kredibel. Oh, terus Sayyidina Ali marah-marah. Rasulullah itu pernah berdamai dengan orang, bahkan orang itu kafir, yaitu Sulhul Hudaybiyah. Nabi itu berdamai dengan orang yang bernama Suhail bin Amr ketika itu kafir. Makanya ini menunjukkan bahwa musolahah ma'al kufar itu boleh demi kelangsungan bernegara, berbangsa. Kamu tidak usah meragukan reputasi NU. Ketika dulu kafirnya kafir harbi zaman Belanda, ya Mbah Hasim fatwa apa? Jihad. Jadi jangan kira tidak tegas, kita tegas sekali, justru kita yang punya masa lalu tegas. Tapi kepada siapa dan dalam konteks apa? Paham ya? Terus ini penting sekali untuk dijernihkan. Ini saya baca berikutnya nanti, tidak supaya tahqiq. Saya syukur sekali, saya tadi sekaligus minta ijazah sama Habib Umar, dan memang saya ngaji ini lama sama teman-teman alumni Yaman, cuma belum pernah ketemu mu'alifnya. Tadi saya ketemu minta ijazah itu dan beliau senang sekali, bahkan sempat bikin tulisan di kitab saya ini. Sama tidak perlu baca, karena kalau bisa ya biasa, kalau tidak bisa malu ya sudah, tidak usah baca sudah. Terus ini kata beliau, ini masih saya teruskan. Nahnu min hadhil intilaqah naktasibu thabatana wa quwwata yaqinina wa illa fa fil ardi mu'aridun wa muntaqidun wa mukhalifun min akhyarin wa asyrarin sholihin wa fasikin muslimin wa kuffar. Kalau kamu punya satu metode ilmiah, metode dakwah, kamu harus siap, karena pasti ada yang menentang. Yang menentang itu ya mulai orang soleh, tidak soleh, orang macam-macam. Jadi kalau sudah punya manhaj, memang dari awal harus siap apa? Ditentang. Jadi misalnya PBNU punya kebijakan apa, ya sudah siap saja dibully. Itu pasti itu, karena nggak ada manusia semua suka, semua benci. Kata beliau, anta in kunta fi syakkin min hadzal maslak wal manhaj fattabi man syi'ta wasaha angka ghaniyah wa in kunta ala yaqinin annahu al huda wa mirasun nubuwah wa annahu haqiqatu tarjamatil ahdi ma'rab fala tata'athar min kalami ahadin yakunu mangkana. Jadi intinya kita mengawal Islam secara rahmatanil alamin itu justru kita berharap menjadi simpatik dan menjadikan mereka menjadi Islam. Jangan ketika simpatik dianggap gak tegas. Saya masih ingat betul dawuh Mbah Mun, hak sekseni, kata beliau. Saya masih ingat kalimatnya, sekseni. Akurat tegas itu berdasar ayat laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Karena potensi sosial itu bisa rubah. Orang yang sekarang kawan kamu bisa saja suatu saat jadi musuh. Yang sekarang musuh kamu bisa saja suatu saat jadi kawan. Terus kamu ngambil sikap tegas dalam sesuatu yang nggak stabil seperti ini, lalu tegas itu kan nggak pada tempatnya. Makanya yang seperti ini kata Allah pakai asa itu menawa-menawa. Asa wahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Bisa saja orang yang sekarang musuhan dengan kamu suatu saat dijadikan mawaddah.
Kamu udah mawaddah itu saling mengasihi. Kamu tidak usah tanya, wallahu qadir kata Allah, karena Allah mampu. Jadi dalam hukum-hukum sosial Allah seringnya bilang apa? Asa. Misalnya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Karena masalah sosial ini semuanya asa, yang pernah tahu siapa? Bisa saja sekarang saya Rois Surya, nanti SK-nya nggak turun lagi, tapi saya tidak apa-apa. Bisa saja nanti santri 10 tahun dipimpin 3 bulan, nggak apa-apa. Bolak-balik nggak apa-apa, saya tidak akan kecewa. Karena masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca bahayanya rokok. Setelah tahu bahayanya saya berhenti membaca. Tak pikir itu kan setelah tahu bahayanya saya berhenti merokok. Ternyata enggak. Saya baca bahayanya apa? Merokok. Setelah saya baca, maka saya berhenti membaca. Jadi saya tuh enggak, saya sama orang-orang sepuh itu tidak pernah menang. Lah orang komunis, orang ateis itu orang yang mengatakan alam ini didahului oleh nihilisme, oleh adamiyah. Masuk akal enggak sesuatu yang ada, penciptanya sesuatu yang tidak ada. Sehingga orang anak-anak Uni Soviet itu enggak pernah kepikiran membenarkan ateis, itu enggak pernah. Bareng Uni Soviet ada itu Glasnost Perestroika itu kemudian hancur, semuanya langsung menjadi negara Islam, termasuk Uzbek, Tajikistan, karena diajari ilmu, bahwa ilmu itu yang nggak pernah kalah oleh negara. Sehingga saya itu kalau ditanya profesor Pak Bahak, kalau suatu saat Indonesia jadi negara yang sangat terbuka, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda prospek Islam gimana? Saya jawab, asal yang dikaji Islamnya bukan orangnya, pasti Islam tetap prospek. Asal yang dikaji apa? Islamnya, bukan orangnya. Kalau orangnya ya masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, nama ba'du. Yang sangat kula hormati keluarga besar Raden Asnawi sedanten mawon, mulai Gus Hafid bin Ni'am bin Zuhri bin Raden Asnawi sedanten keluarga santri niki kudanan nggih niati dudusan nonton mawon. Terus riyen wonten cerita udan niku rahmat. Jadi nak sampean melayu saking udan berarti melayu saking napa? Rahmat. Terus cara berpikir niku udan niku rahmat. Terus termasuk tobat sing sah niku dawuh Imam Ghazali, kon adus nganggo banyu udan sing ceblok langsung. Mergo nak liwat kenteng kadang kentenge iku hasil sumbangan proposal. Terus mpun sing langsung mawon, sing liwat plastik mpun mboten mandi niku. Mboten mandi niku sing niku mau sama niku. Terus dulu di antara syarat tobat niku dawuh Imam Ghazali niku adus udan sing prawan, maksudnya sing asli ceblok saking pundi langit niku langsung sampean ombe. Nak tepak nggih tobat, nak mboten tepak nggih lara niku. Mergi asli. Terus kula matur nuwun sanget jenengan hormat teng Raden Asnawi. Beliau sekarang generasi keempat nggih, wonten sing generasi ketiga. Nasab kula kepanggih Raden Asnawi teng Asnawi sepuh. Terus Mbah Raden Asnawi gadah bah namine Abdullah Husnen, terus Ibu Ayu Sofiah niku binti Asnawi sepuh. Kula buyut kula kandung damaran niku Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Kenapa saya cerita zuriyah? Terus satu peradaban, gini bahasa Indonesia mohon nggih, kersane gaul. Satu peradaban itu yang bisa bangun itu zuriyah itu komunitas gen. Meskipun nanti komunitas gen itu bisa disadap atau dibajak oleh orang-orang yang tidak gen, jadi agak ilegal tapi itu sah. Karena sampean bisa misalnya kalah nasab sama saya, misalnya bilang
nanti ketemu di Nabi Adam saja Gus gitu. Nanti pasti kita ketemu di siapa? Nabi Adam. Terus kedua, kekalahan nasab itu udah abadi, karena nanti setelah jenengan ditanya di kuburan, bapak kamu siapa? Itu disuruh jawab Nabi siapa? Ibrahim. Terus kekalahan nasab sampai nanti berakhir di kuburan, karena nanti dijawab siapa bapak kamu, disuruh jawab siapa? Nabi Ibrahim. Jadi yang punya bapak Karmen apa itu sudah selesai, sudah nggak dipakai lagi. Nanti pakai siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Nah, kenapa saya cerita bahwa nasab gen itu akan disatukan oleh satu visi ilmiah yang objektif. Gini ku jawe Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Terus dawe Nabi Yusuf, maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Jadi saya ngikuti leluhur saya. Ini dengerin ya, saya ngikuti leluhur saya, yaitu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Leluhur saya itu siapa? Maka nalana an nusyrika billahi min syai', yaitu keluarga besar yang tidak pernah melakukan kemusyrikan. Ya, keluarga besar kami punya tradisi tidak pernah melakukan kemusyrikan, dan bahkan itu dibahasakan tidak mungkin kita ini melakukan kemusyrikan. Maka nalana itu kira-kira kalau bahasa Indonesia itu kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Nah, kenapa demikian? Itu berangkat dari logika yang permanen, disebut yusabbitu Allahu alladzina amanu bil qouli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhir. Logika permanen itu begini, misalnya kita ini kan hidup dari bapak dari ibu terus sampai Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Adam ini berakhir, kemudian kita mau tidak mau berpikir Nabi Adam itu siapa. Terus diterangkan ternyata Nabi Adam itu satu makhluk hidup yang mulanya dari tanah, lewat wahyu Allah, lewat titah Allah kun, kemudian jadi manusia yang bernama Adam. Sebelum Adam ada bumi, ada langit, ada cakrawala, macam-macam. Kemudian itu kita rumuskan lagi, asal usulnya adalah tidak ada, adamiyun makhdun. Akhirnya kita tahu bahwa alam raya ini diwujudkan setelah dari tidak ada. Nah, tentu terus kita berpikir dari tidak ada menjadi ada itu pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada. Nah, yang ada itu disebut wajibil wujud. Karena wajibil wujud ini wujud sendiri, nggak ada saingannya. Karena Allahu ala syai'amahu, Allah ada dan tidak ada pesaingnya. Maka kita ini berpikir nggak mungkin ada kekuatan manapun yang menyamai Allah, sehingga nggak ada Yesus mungkin menyamai Allah, nggak ada Fir'aun, nggak ada Lata, nggak ada Uzza. Makanya disebut maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Sama tidak usah tanya saya, Gus, tapi orang menjadi musyrik itu kan mungkin. Jawabannya itu tetap nggak mungkin. Kemusyrikan itu satu teori yang nggak mungkin. Tapi kalau orang musyrik itu mungkin. Memang akan dilibat. Tapi karena kita kenal Raden Asnawi itu dari sisi ilmiahnya, saya punya banyak kitab beliau. Mungkin saya termasuk pernah dulu yang membawa kitab beliau banyak ke Korea. Saya itu beli pesolatan tuh bukan 1 2 sampai 2 kerdus 3 kerdus. Itu mulai dulu, mulai saya ngiai sampai sekarang tak bawa ke Sragen, ke Solo Tigo, termasuk tak bawa ke Korea. Jadi mungkin ya ini GR saya ngaji di sini itu barokahnya jualan pesolatan. Tapi bukan jualan yang cari laba enggak, karena tak gratiskan, tapi itu dagang akhirat lah kira-kira gitu. Jadi kalau saya masuk neraka kita era pantas, bakul pesolatan kok masuk neraka gitu, kayak itu nggak pantas itu. Karena saya termasuk orang ya yang cara berpikir itu optimis. Dulu di sini ada orang alim alama namanya Raden Asnawi. Terus kemudian sejarah agak berpolemik, ada yang mengatakan beliau itu muridnya Syekh Nawawi, ada yang mengatakan tidak.
apapun itu yang saya yakini adalah beliau ya saling istifadah lah, saling bermanfaat bagi Syekh Nawawi Banten. Saya punya catatan sejarah banyak tentang Raden Asnawi karena guru-guru kita itu akan ketemu di Syekh Nawawi Banten. Yaitu kita tahu misalnya saya ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Zubair misalnya ngaji Syekh Fakih Mas Kumambang, ngaji Mbah Mahfud, terus ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, terus ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Kalau keluarga sini mungkin misalnya Gus Hafid, Mbah Niam, Mbah Zuhri, terus Raden Asnawi. Raden Asnawi kita tahu nikah dari istri mudanya Syekh Nawawi, yaitu Nyai Hamdana. Saya sering diceritani Mbah Mun, terus Nyai Hamdana punya anak yang namanya Zuhriyah dari Syekh Nawawi. Kemudian setelah dinikahi Raden Asnawi punya anak namanya Zuhri, Minan, Niam, terus sampai ke Gus Hafid, itu Hafid bin Niam. Kenapa saya cerita ini? Karena kealiman itu adalah sesuatu yang dibanggakan Allah. Imam Amudi itu ulama ahli matematika. Jadi ada ulama itu ahli matematika. Dia nggak pernah ngajarkan pesolatan, zakat, sholat, tapi dia ngajar matematika. Kemudian dari matematika itu beliau menjadi ahli tauhid. Sehingga nanti Mungkar Nakir itu nggak akan tanya dia marabbuka wa manabuka, karena dia punya rencana. Yang ngajar tauhid itu saya, kata. Jadi kalau dia malaikat akan marabbuka, pangeran kamu itu siapa? Malaikat malah dilawan. Kamu pernah ngajar tauhid? Saya ini guru tauhid. Singkat cerita, saking keramatnya Imam Amudi, kata Allah, ya Amudi, presentasikan ilmu tauhid yang lewat jalur matematika ke semua malaikat saya. Semua malaikat saya tahu cara berpikir matematis. Karena malaikat itu imannya itu iman mauhibah, karena dia malaikat, ya iman karena tahu neraka, tahu surga, terus dia iman. Kalau kita enggak, kita iman tuh pakai logika, jadi lebih keren. Loh betul, malaikat itu ketika bangga, ya Allah, apa ada orang yang imannya di atas kita? Jawabnya Allah ada. Siapa? Ya orang-orang kudus, kata Allah gitu. Kira-kira gitu. Kenapa? Ya betul, karena kamu iman saya itu wajar, kamu tahu saya, tapi mereka nggak tahu saya tapi iman. Kenapa bisa iman ya Allah? Karena mereka punya logika, punya akal. Akhirnya Imam Amudi disuruh sama Allah, presentasikan logika tauhid kamu lewat jalur matematika. Malaikat disuruh dengerin semua, isma'u ya malaikati, ini mimpinya wali. Terus Imam Amudi mulai mengajarkan nisbatul isnaini ilal wahid wa nisbatus salasa wal arba'ah ila ma la nihayatalah, niku binisbatin wahidah, yaitu far'un minal asli wa huwa al wahid. Bo angka sebanyak apapun 2, 3, 4 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 adalah nisbatul far'i ilal asli, semuanya berasal dari 1. Maka hadhil awalim atau hadal alam ila ma la nihayatalahu, tetap semuanya ini cabang dari 1, yaitu wujud dari 1, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semenjak itu ditiru sekian ulama. Akhirnya malaikatnya mantuk karena kepastian kalau Allah satu yang diyakini malaikat itu sepasti logika yang dibangun orang-orang manusia ini, padahal tidak ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala karena pakai akal. Sehingga di pondok itu orang harus ngerti mantek. Orang mantek itu ilmu yang jelimet tapi menyenangkan. Biasanya sing sinau ambek rokokan, sawangannya kayak filosof. Jadi paling gak agak paham dia alasan. Sementing nikmati rokok, tak pikir nikmati pemikirannya, ternyata nikmati rokok. Kayak kemarin saya datang ke resepsinya Gus Agil, saya itu tertawa terus karena dengerin Habib Muthohar. Saya membaca bahayanya rokok, setelah tahu bahayanya saya berhenti membaca. Tak pikir itu kan setelah tahu bahayanya saya berhenti merokok, ternyata enggak, saya baca bahayanya apa? Merokok. Setelah saya baca, maka saya berhenti membaca gitu. Bukan berhenti merokok. Itu ilmu kelas tinggi seperti itu harus mantap. Pernah beliau ditegur dokter, "Beb, kalau rokok terus nanti mati." Tenang saja, saya masih bawa korek. Dikira itu kan orangnya yang mati, ternyata beliau enteng saja. Santai aja dok, saya masih bawa korek. Jadi saya bukan nyarankan santri rokok, tapi orang rokok itu memang punya logikanya sendiri.
Kalau Banafek Hajen itu masih pernah mbah saya juga. Karena Banafek juga turunan Mbah Mutamakin. Hak, rokok itu haram tau ora? Nak cara kula darani haram sebuti Mbah. Lah iya, nak haram ya bener aku. Mulane tak obong, barang haram apike diobong. Jadi saya tuh saya sama orang-orang sepuh itu tidak pernah menang. Jadi apa ya? Mereka itu orang yang sudah lama gimana ya? Mau dikatakan bulat itu ya, tapi memang nggak pernah kalah mereka. Ada satu kiai, masih misananya Banafek. Ini rokok 2 katanya. Bagi yang nggak ngerokok berarti membiarkan 2 haram masih. Bagi yang merokok berarti mengurangi haram. Kalah lagi ya. Jadi saya tuh pernah dibully 2 mbah saya. Karena 2 mbah saya ini rokok semua. Akhirnya saya sing nom ngalah gitu. Karena saya tidak mungkin bilang sing waras ngalah karena kalah sepuh gitu. Jadi ya sudah, mau tidak mau harus bilang sing nom kalah. Tapi yang penting itu kita mendengar. Jadi ternyata sepinter-pinternya kita itu mesti kalah pinter sama yang sepuh-sepuh itu. Jadi kalau tahu bahayanya rokok lewat membaca ya harus berhenti merokok. Berhenti membaca katanya. Nah malaikat ini cerita lagi malaikat. Saya memang dari awal niat hormat Raden Asnawi karena buyut-buyut beliau itu ketemu di buyut saya ini turunan Mbak Asnawi sepuh. Terus cuma buyut saya itu nikah Lasem, terus saya keceluk cucunya keluarga Lasem. Sebetulnya saya juga cucu Kudus, tapi terus alhamdulillah sekarang kembali karena buyut saya menyuruh saya ngajar di Damaran, terus sampai sekarang saya ngajar di Damaran. Tapi buyut saya itu masih lahir di Damaran, namanya Mbak Hafsah, itu Hamsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Sama seperti nasab di sini Raden Asnawi, Mbak Abdul Husnan, terus Nyai Ayu Sofiyah, terus Mbak Raden Asnawi. Saya mau cerita, jadi ilmu itu lebih keren kita. Sehingga Rasulullah SAW pernah ngendikan, saya ini rindu sekali li ikhwani, kata Nabi itu ikhwani. Kata sahabat bilang, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini saudara kamu, saudara engkau ya Rasulullah? Tidak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Siapa teman-teman kamu itu ya Rasulullah? Yaitu kaumun yang tidak melihat saya kemudian iman kepada saya. Jadi mereka seperti kita semua di Kudus ini tidak melihat Rasulullah SAW, tapi iman sama Nabi. Dan ketika malaikat yubahi bikum malaikah, Allah bangga dengan malaikatnya, membanggakan kita. Sampai malaikat tuh sentimen, kok bisa ya Allah? Ya karena tadi kamu iman sama saya wajar, karena kamu melihat surga, melihat neraka, melihat aras. Sementara orang Kudus coba ngelihat apa? Paling simpang 5, apa simpang 7 itu. Tapi imannya nggak kalah dengan malaikat. Kenapa nggak kalah? Karena tadi kita diajarkan bahwa nisbatul isnaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu sama-sama nisbatul far'i ilal asli. Tetap yang asli adalah angka 1. Jadi nggak mungkin aslu hadhil asya nggak dari Allah itu. Nggak mungkin, tetap dari zat yang satu. Kemudian tentu ini bukan nisbatul walad ilal walid, anak ke bapak tentu enggak, tapi nisbatul kholik sama makhluk. Tapi apapun itu pasti satu. Sehingga Imam Amudi akhirnya masuk surga lewat jalur itu, tidak usah lewat pertanyaan man rabbuka wa man nuka. Kelasnya disuruh ngajar malaikat. Saya punya rencana jadi pengajar malaikat nanti itu kan. Jadi orang-orang Kudus yang dapat barokahnya Raden Asnawi nanti jangan mau kalau ditanya marbuka mana buka, kelasnya itu harus apa? Jadi gurunya malaikat. Karena bapak kita Nabi Adam tuh keren. Nabi Adam itu adalah orang yang disuruh Allah dipresentasikan, dibanggakan Allah di depan para malaikat. Ketika ada malaikat yang agak hasut, tapi itu tidak malaikat papan atas, malaikat yang kebanyakan. Itu kan agak gak terima Nabi Adam jadi apa? Khalifah. Sampai malaikat ini usul ataj'alu fiha mayufsidu fiha wasfikut. Makanya kalau saya protes sama malaikat itu malaikat yang ini, bukan Jibril sama Israel. Kalau protes Israel bahaya, bisa dihabisin. Saya pernah ditanya seorang kiai, Gus jenengan gojlok malaikat kok berani? Ya karena malaikat yang jenis ini pernah gojlok Nabi siapa? Adam. Nggak percaya kalau Nabi Adam itu layak mimpin, sampai protes ataj'alu fiha mayufsidu fiha wasfikut dima. Tapi apa yang terjadi? Allah mengajarkan satu ilmu di Nabi Adam, kemudian disuruh meresentasikan. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim.
Adam, coba kamu presentasikan ilmu kamu. Setelah Nabi Adam fasih mempresentasikan ilmu, kata Allah, kamu bisa enggak sepinter Nabi Adam? Enggak bisa ya Allah. Makanya sudah saya bilang, ini alamu malah, saya lebih tahu siapa yang layak mimpin. Jadi layak mimpin itu pertama harus kuwatul ilm, ilmunya itu harus kuat. Nanti saya akan cerita hubungannya Raden Asnawi dengan Syekh Nawawi. Apa itu hubungan teman, apa murid guru, itu memang masih jadi polemik sampai sekarang. Kalau saya ya keyakinan saling istifadah. Ini bahasa netral, tidak murid guru tapi saling apa? Istifadah. Kata Syekh Nawawi dalam tafsir Munir itu, ilmu itu nomor satu. Sehingga beliau setiap ada ayat fa inna hizballahi humul ghalibun, beliau pasti menafsiri bil hujjah wal barohin la bis saulah. Saya masih ingat betul takbirnya, memang saya hafalkan. Tapi bukan untuk modal pidato, bukan modal sebagai wong alim. Kalau pidato gampang, pidato itu semua orang bisa. Kalau jadi orang alim itu tidak gampang, lebih susah lagi wong alim buat pidato. Itu kalau nggak pernah mbah saya tidak mau karena memang saya terkenal nggak suka pidato. Satu memang nggak bisa, nomor dua tidak ingin, nomor tiga ya rugi karena pidato itu nasib-nasiban itu. Kalau nasib baik kamu tidak paham itu, wah Gus Bah ilmunya tinggi sehingga kita tidak paham itu kalau nasib baik. Kalau nasibnya ada baik, nak ngendikan bulat sama amno, itu tepak-tepakan. Dan Syekh Nawawi itu benar, Raden Asnawi juga benar, semua guru-guru kita benar. Karena agama ini sebetulnya bukan masalah negara, tapi masalah logika yang sehat. Uni Soviet itu pernah mengkooptasi Uzbek, Ceknya, Tajikistan, itu 100 tahun. Orang dipaksa ateis. Tapi orang-orang Uzbek, saya sering ketemu lama Uzbek, kadang ketemu di Korea, kadang di Malaysia. Orang-orang Uzbek itu punya basement di bawah tanah. Kemudian di bawah tanah ini mereka ngajarkan tauhid. Ngajarkannya ya gampang. Misalnya ini sesuatu yang ada, ya ini. Ini ada penciptanya enggak? Ya ada. Siapa? Tukang katanya. Yang penting itu enggak ada logika bahwa sesuatu yang ada disebabkan oleh ketiadaan. Lah orang komunis, orang ateis itu orang yang mengatakan alam ini didahului oleh nihilisme, oleh adamiyah. Masuk akal enggak sesuatu yang ada, penciptanya sesuatu yang tidak ada. Sehingga orang anak-anak Uni Soviet itu enggak pernah kepikiran membenarkan ateis, itu enggak pernah. Bareng Uni Soviet ada itu Glasnost Perestroika itu kemudian hancur, semuanya langsung menjadi negara Islam, termasuk Uzbek, Tajikistan, karena diajari ilmu, bahwa ilmu itu yang nggak pernah kalah oleh negara. Sehingga saking pedenya Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah, ini agak jelimet tapi gampang dicerna. Sulhul Hudaybiyah itu satu perjanjian yang semuanya merugikan Rasulullah, yaitu kalau orang kafir masuk Islam disuruh mengembalikan ke kafir, karena kafir itu bagi mereka habitat, Islam itu hal yang baru. Tapi kalau orang Islam menjadi kafir nggak boleh kembali Islam, berarti kembali ke habitat. Semua perjanjian itu merugikan. Sampai masyhur Sayyidina Umar protes ke Rasulullah, jenengan masih nabi. Itu kan ekstrim tanya, jenengan sampai sekarang masih nabi? Ya saya masih nabi. Kenapa tanya demikian? Karena semua perjanjian merugikan Islam, menguntungkan orang apakah? Kafir. Semua sahabat sebetulnya persis Sayyidina Umar protes, kecuali Abu Bakar. Lama-lama akhirnya di antara perjanjian itu berbunyi begini, tapi saya minta satu hal, orang boleh mendiskusikan Islam tanpa tekanan. Itu saja permintaan Nabi. Orang boleh mendiskusikan Islam secara bebas, tidak tertekan. Karena orang-orang kafir melihat itu hal yang biasa, ya nggak masalah Muhammad. Akhirnya orang diskusi, Islam itu apa sih? Islam itu orang yang menuhankan Allah. Allah itu siapa? Zat yang menciptakan langit dan bumi. Lama-lama orang kafir berpikir, wah keren, Tuhannya Muhammad bisa bikin langit dan bumi. Tidak kayak Tuhan kita, malah kita yang bikin. Jadi mulai debat itu terus ada yang cerita lagi, saya pernah loh nyembah Lata, pas itu dikencingi luwak. Masa ailahun yabulu ali sa'laban, masa Tuhan kok dikencingi luwak? Yang agak-agak ahli kitab ya diskusi lagi, wah kayaknya Yesus tidak Tuhan, masa Tuhan kok kelaparan, lemes, wah repot nanti. Jadi makanya Allah ketika gojlok wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am,
mal masihu ibnu maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit. Coba paradok enggak, misalnya kamu didolani Nabi Isa terus ketok lemes, kenapa Tuhan saya agak sakit keroi dulu, kan enggak kebayang itu punya Tuhan yang sakit setelah makan sehat, terus kan enggak kebayang seperti itu. Ketika Nabi punya konsep Tuhan, Tuhannya Muhammad itu siapa? Yaitu zat yang la awalalah, zat yang pertama. Lalu Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Tuhan itu siapa? Yang memulai segalanya. Lama-lama mereka berpikir, wah kalau gitu yang benar itu Islam. Maka kata Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, famaka nafathun fil islami a'zoma min sulhil hudaybiyah innamaka nasu yatafaduluna fil hadis wal munaza'ah. Semua teks riwayat itu ada kata wal munaza'ah, orang bebas ngomong dan berdebat. Munaza'ah itu berdebat. Terus akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian setelah berdebat dan mereka tahu Islam, pasti akhirnya masuk Islam. Dan itu yang sekarang terjadi di dunia. Makanya saya pernah ditanya seorang profesor, Gus, kalau di Jogja ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana? Asal itu tentang agama nggak apa-apa, tapi kalau yang dibandingkan umat Islam itu jangan. Karena nanti kalau di Indonesia kira-kira yang copet itu ditanya agamanya juga Islam, yang koruptor juga Islam. Jadi kalau yang dikaji Islamnya nggak apa-apa, tapi orangnya jangan, kata saya. Karena yang bulat ya banyak, yang nggak sholat ya banyak. Tapi kalau Islamnya saja, misalnya adu konsep tentang Tuhan, masyhur kita mungkin banyak yang melihat itu debatnya Stanley Fischer sama Ahmad Didat itu. Tuhan kamu siapa ini itu sama Didat cerita Tuhan saya itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu spontan ada seorang mahasiswi bilang, sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena Tuhan Anda yang menciptakan langit bumi, yang Tuhan ini kok lahirnya sudah di bumi, masa lahir-lahir langsung jadi Tuhan. Jadi akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Sehingga agama ini apa? Agama itu adalah kalimat tauhid. Kalimat itu apa? Logika yang terbangun. Nah, ketika logika itu terbangun, maka disebut yusabbitu wahul ladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah itu akan menetapkan satu kaul, satu presentasi ilmiah atau satu kesimpulan ilmiah, yang kesimpulan itu nyata benarnya, dan ini akan nyata terus baik di kehidupan dunia maupun kehidupan apa? Akhirat. Seperti Allah sebagai Tuhan itu akan nyata terus di dunia, Allah ya Tuhan, nanti di akhirat juga Tuhan. Tapi Tuhan selain Allah, maka menjadi Tuhan ini nunggu ada yang menuhankan. Misalnya Fir'aun itu jadi Tuhan karena ada yang menuhankan. Sekali dia mati, dia sudah aset wisata, bukan Tuhan lagi. Makanya gejolokannya orang ulama Arab, kalau ketemu ulama Mesir, kalau gejolokan itu lucu. Orang Arab, ada Abu Jahal, Abu Lahab, penggaweane musir Nabi gitu. Itu gejolokannya ulama Mesir. Kata ulama Arab, kamu gayanya benci Fir'aun, tapi rizki kamu dari wisata melihat Fir'aun. Itu gejolokannya ulama Arab sama ulama Mesir. Sehingga agama ini mengajarkan apa? Satu kalimat. Makanya kamu harus belajar mantek. Dulu Raden Asnawi ya pengajar mantek. Dulu buyut saya di sini Mbah Fauzan, abahnya Mbah Pah itu, mbahnya itu juga pengajar mantek. Karena di antara yang diceritakan Allah itu wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Tugas utama Nabi Ibrahim adalah menjadikan satu logika. Kalimah itu logika. Itu menjadi logika yang abadi, baqiyah itu abadi. Fi aqibih, di anak turunnya Nabi Ibrahim. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Misalnya saya mengatakan teh ini hitam, itu menjadi kalimah karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat karena tehnya berwarna apa? Kuning. Sehingga Quran kalau menyalahkan orang kafir itu ngendikane kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Omongannya orang kafir itu menjadi kalimat karena diucapkan dari mulutnya. Kenapa menjadi kalimat? Karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat. Seperti orang mengatakan 2 ditambah 2 itu 10, itu kalimat, tapi kalimat yang salah karena tidak menunjuk hakikat. Seperti orang kafir mengatakan Tuhan itu 3, itu kalimat karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat. Tapi ketika seseorang mengatakan Allah itu Tuhan, Tuhan itu satu, itu disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut.
Temen iki tahlilane wa alihan apa wa biha? Wa alihan apa wa biha temen? Wa aliha, ya ada yang tahlilan wa biha, itu enggak tahu sanadnya dari mana, pokoknya ada yang wa aliha, ada yang biha. Kenapa dikatakan kalimat tauhid? Karena kalimat yang dari kesimpulan berpikir. Dan agama ini dibawa Nabi Ibrahim itu untuk membawa kalimat tauhid. Ciri utama kalimat tadi, kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa nisbatul snaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu kanisbatis snaini ilal wahid, yaitu semuanya far'un minal asli. Aslinya adalah wahid. Sehingga di kitab, saya pernah ngaji Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah, itu dikarang oleh ulama-ulama sekarang, itu diajarkan di MGS. Ini mbah-mbahnya Gus Akil, pendirinya madrasah MGS. Itu ada gambarnya di situ. Di situ ada gambar piramida, ada gambar hewan, ada gambar pohon. Kata yang ngarang, gambar sedetail ini, sejelimet ini dimulai dari nuktah wahidah, tetap dimulai dari satu titik. Dan ini disebut nuktatil wujud. Jadi mbok orang kudus sebanyak ini tetap dimulai dari satu orang, yaitu Adam. Adam dimulai dari ketiadaan. Lalu siapa al-mujid? Pewujudnya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama-ulama termasuk Syekh Nawawi itu paling suka ngendikan semua makna Quran dikumpulkan di Fatihah, Fatihah dikumpulkan di Bismillah, Bismillah dikumpulkan di ba, karena di ba itu ada titik nukdotil wujud, yaitu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena saya, kata Allah, semuanya akan ada, dan karena saya yang enggak ada, semuanya suatu saat ada. Disebut nukdotil wujud. Nah, kita meyakini kalau Allah satu itu seyakin-yakinnya, karena nggak mungkin angka nggak dimulai dari angka satu. Begitu juga gambar seapapun julumete. Misalnya sampean gambar zaman saya kecil, gambar paling favorit itu apa? Kambing bertarung. Itu gambarnya kan susah. Daripada gambar kambing bertarung susah, terus dibikin kotak saja, tembok. Kalau tanya gurunya, gambarnya mana? Di belakang tembok, Bu. Ini itu dulu saya diwarai anak-anak nakal ya. Jadi semua satu gambar itu disuruh gambar harimau, yang satu disuruh gambar kambing bentrok, yang satu disuruh gambar matahari, semuanya kotak semua. Ini itu Bu, gambarnya di belakang apa? Tembok, maka nggak kelihatan kata. Jadi gurunya kalah cerdas. Yang guru itu sebenarnya nggak pernah menang, karena murid itu lebih pinter. Itu teman saya dulu kalau ngaji itu, kalau tes itu ngerpek baca. Gurunya marah, kamu tes kok baca? Enggak, ini enggak ngerpek Bu, ini belajar di kelas. Katanya belajar kapan saja, di mana saja. Acuh. Jadi apa ya, orang itu kadang yang salah itu lebih masuk akal kadang-kadang ini. Saya teruskan ya supaya ini dapat barokahnya Raden apa? Asnani. Saya mohon sekali ya, kalimat haqqin itu harus kamu jaga. Caranya jaga ya tadi. Kalau kamu tidak bisa ilmu mantek, misalnya al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits, itu kan jelimetan. Pakai saja teori umum bahwa gambar apapun jelimetnya itu dimulai dari satu titik. Karena nggak bisa, nggak dimulai dari satu titik, tidak bisa. Maka alam apapun jumlahnya nggak terhingga, tetap dimulai dari al-wahidul qahar, yaitu satu titik. Yaitu dalam konteks tauhid tentu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim itu orang paling sukses bikin waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Terus Nabi Muhammad begitu, sahabat gitu, sampai kita sekarang diajari ilmu mantek. Ilmu mantek itu logika yang nggak terbantahkan. Karena mau tidak mau. Kata Imam Syafi'i, fa innal uqula muttarratun ila qabulil haq, karena akal akan dipaksa menerima kebenaran. Dan itu yang terjadi di Uni Soviet. Dikooptasi 100 tahun untuk berfaham ateis, dilawan oleh ilmu, tetap menanamkan ilmu tauhid, ilmu mantek. Ketika Uni Soviet secara politik runtuh, semuanya menjadi muslim, termasuk negara-negara yang dulu dikooptasi. Maka kamu tidak usah kecil hati di Indonesia, apapun rusaknya negara ini, asal kita cara bertauhid benar, insya Allah tetap meninggal husnul khotimah, karena sudah janjinya Allah, yusabbitu walladzina amanu bil qaulits tsabit. Sing jelas itu nomor satu tuh al qaulits tsabit. Memang itu logika yang masuk akal. Jadi jangan kira semua orang ditanya amar rabbuka, ndak. Banyak ulama yang enggak ditanya, masyhur itu dalam cerita keramat-keramat. Ada guru tauhid ngajarin tauhid. Setelah ditanya mungkar nakir, Imam Malik datang.
Kamu nanya ini, man rabbuka man nabiyuka, kamu tahu ini guru Umul Barohin yang tukang ngaji tauhid. Guru tauhid kok ditanya apa? Tauhid. Malaikatnya nggak jadi tanya. Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya kalau wali itu kok ditanya mungkar nakir berarti ngalami ketakutan. Karena di situ kan digambarkan mungkar nakir itu sewangar, bawa godam. Kalau yang tanya nggak bisa dipukul sampai ajur sak walang-walang. Pokoknya ceritanya kan seru seperti itu. Berarti kalau betul begitu terus ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun kayak apa? Makanya dalam kitab Nasoihul Ibad itu ada cerita ini. Sampean boleh nggak sependapat dengan saya, tapi semoga nasib sampean nanti digebuki malaikat. Karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan. Anak indadzoni abdibi. Saya tidak bayangkan akan mengalami itu. Makanya saya ini ngajar tauhid terus. Paling tidak kalau ditanya marabbuka man nabiyuka, sampean tahu profesi saya. Saya ini pengajar tauhid. Dan biji saya 9. Dulu saya di MGS kalau ada teman bijinya tauhid kok 4 terus gak ahli swarga, tauhidnya jeblok. Dari kalau bijinya 4 terus gak ahli swarga, tauhidnya apa? Jeblok. Tapi yang bijinya 9 ahli swarga, tauhidnya itu saya dulu bijinya 9. Terus 9 terus sampai tamat. Karena gak ada biji 10. Karena kalau 10 itu kan terlalu sempurna, gak baik lah manusia kok sempurna gitu. Jadi sudah 9 aja kan gitu. Tapi sebetulnya pantasnya ya dapat 10. Mergo saake, mergo tenan tidak tahu saya. Di Nasoihul Ibad itu ada cerita gini dan saya percaya itu. Di sarahnya itu. Juga di sarah apa itu yang di sarah Syekh Nawawi itu. Pokoknya saya kalau ingat Raden Asnawi pasti ingat Syekh Nawawi. Saya tidak memastikan apa murid guru apa saling istifadah, yang jelas itu teman dekat, teman fil ilm. Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf sama Allah. Saya percaya tidak semua orang alami marabbuka ditanya itu. Ya Allah, saya minta kasaf itu ngerti alam gaib, ingin tahu Umar. Jadi diam-diam Sayyidina Ali itu ya mangkal sama Sayyidina, wong kok kerasingun, angger wong kok tahu disentak, jajal wani nyentak malaikat Torah, itu kata Sayyidina. Jadi dia minta kasaf karena kenangannya dia melihat Umar itu, semua orang pernah disentak sama Sayyidina Umar itu. Maka Sayyidina Ali minta kasaf, ya Allah saya ingin melihat Umar menghadapi mungkar nakir, masih garangkah apa enggak, itu dah, itu tidak minta kasaf. Pas kasaf beliau bangun dari kubur, duduk, dilihat sama Sayyidina Ali ini ngalami kasaf. Sama ndak usah tanya, ndak wali kok tanya, ya sudah pokoknya percaya aja. Akhirnya malaikat mungkar nakir datang. Itu di situ digambarkan matanya itu kal kidril mughalla, kayak apa itu panci yang dibakar. Wah, so seru. Semua nang Sayyidina Ali. Baru ini kamu akan takut gitu. Tapi ternyata enggak. Umar bangkit disewentak orang tua itu. Kamu tahu menghadapi siapa? Yang sopan gitu. Oh, ada sontak. Kaget malaikatnya itu karena nggak pernah ngalami disentak. Mungkin itu pertama. Kaget. Memangnya kamu siapa? Saya ini teman kekasih Tuhanmu. Saya yang diandalkan temannya sebenarnya bukan dia. Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Jadi dia ngandalkan temannya sebetulnya, bukan ngandalkan dirinya. Oh, kamu temannya Nabi Muhammad? Iya, saya Umar, temannya Nabi Muhammad. Kamu harus hormat sama temannya kekasih Allah. Wah, terus semulai itu. Akhirnya matur Allah, ya Allah, apakah prosedur seperti ini bisa dinego? Terus sama Allah, oh iya katanya, kamu kalau menghadapi kekasih saya ya jangan seperti itu katanya. Semenjak itu beliau sopan santun, dua mungkar nakir katanya. Jadi ini berita gembira. Jadi sebetulnya itu enggak. Tapi kita ini kan nggak punya nyali nyentak mungkar nakir. Semoga dengan gelar kita doktor tafsir, doktor tauhid gitu, atau paling nggak guru kutsiyah tauhid gitu. Atau siswa terbaik dalam materi tauhid. Itu harus kamu bawa status. Jadi sehingga nanti ini saya ranking 1 tauhid, masa masih ditanya marabbuka wa man nabiyuka. Dan itu menurut saya sah. Sama nggak usah protes takbirin gitu, susah usah takbiran. Pokoknya takbirnya adalah wali-wali itu la khaufun alaihim walahum ya, mereka tidak akan mengalami ketakutan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bahkan para malaikat itu mengatakan ke wali-wali nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kita ini teman kamu, saudara kamu, mitra kamu. Masa mitra kok nutui, itu kan nggak fair. Dan menurut saya paling efektif itu apa? Kamu harus punya rumus tauhid kayak Imam Amudi menemukan Tuhan.
Imam Amudi itu menemukan Allah itu lewat ilmu matematika. Dan itu Allah saking senengnya disuruh ngajari para malaikat. Wa ya malaikati isma'u. Kamu harus mendengar, ini orang alim saya yang ahli matematika. Tapi justru itu ngerti bahwa asal usul alam itu minal wahidil qahar. Dari zat yang satu. Akhirnya Imam Amudi mulai ngajar tuh. Nisbatus naini wassalah sawal arba'ah ila mana nihayatalaha iku kabeh iku far'ul wahid. Akhirnya malaikat mantuk-mantuk. Nah, iman seperti itu akan setingkat keyakinannya dan keakurasiannya sama dengan imannya para malaikat. Makanya Nabi ngendikan tubaliman amanabi walam yaroni. Sebagian riwayat disebut sab amarot. Nabi ngendikan sampai 7 kali. Benar-benar keren orang yang tidak melihat saya kemudian iman kepada apa yang bisa menemukan itu? Hanya akal. Misalnya contoh paling gampang ya yang dialami para ulama. Ya saya ulang lagi yang dialami para ulama ketika menemukan ilmu ya yang menjadikan mereka mahabbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu paling suka itu sholat. Nabi itu paling senang sama sholat. Wa qurratu aini fi sholat. Terus beliau ngendikan as-sholatu imaduddin. Terus beliau kalau muji sholat itu sundul langit. Sampai beliau kalau banyak masalah itu bilang ke Bilal, arikhna ya Bilal, saya kasih istirahat. Itu maknanya mau sholat. Semuanya sholat. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin seorang raja yang ambisi jadi raja kemudian yang dikampanyakan adalah orang supaya sholat? Tentu kalau Nabi seorang raja, beliau akan kampanye gimana, narik upeti kayak apa, narik pajak kayak apa biar Nabi kaya. Enggak. Nabi itu paling tersiksa kalau orang tidak sholat, tersiksa kalau orang tidak sujud. Loh, kalau beliau seorang raja ngapain mempopulerkan sholat? Maka makna sholat imaduddin adalah sholat itu tiang agama. Maknanya tiang agama, kamu akan tahu betul kalau dia seorang nabi. Karena apa? Yang diajarkan adalah sholat. Loh, coba untungnya apa bagi Nabi Muhammad ketika umat Islam sholat? Kan tidak ada untungnya sama sekali. Justru itu kelihatan kalau dakwah beliau itu dakwatul haq, mengajak kebenaran. Loh, wong kok kampanyane kon sholat? Mestinya nak kepengen sugih kan kon bayar pajak, upeti. Tapi enggak, Nabi itu ngajarkan apa? Orang supaya sholat. Dan ini diimplementasikan sama Raden Asnawi. Beliau ngarang pesolatan. Orang sealim itu yang dikarang pesolatan. Makanya saya tuh kagum. Saya saksinya banyak. Tanya murid-murid saya kalau beli pesolatan saya kerdus, saya kirim ke Korea terus ke pedalaman-pedalaman itu. Karena saya butuh pesolatan, bahwa orientasi kita itu sholat. Sehingga wali-wali itu dulu, saya berkali-kali cerita kalau ngaji, wali-wali dulu itu kalau ditawarin Allah masuk surga itu tanyanya satu, ya Allah di surga ada sholat enggak? Kalau enggak ada saya enggak mau. Kalau sampean pasti enggak tanya gitu, pasti itu sudah ada. Sampean malah gini, enak mlebu swarga ora usah sholat, mesti gitu. Sudah, jadi sudah lama sekali nganggap sholat itu problem. Dan itu berat masuk surga kalau begitu terus, itu berat. Itu pertanyaannya gitu. Karena alam rohani kita, saya ulang lagi, alam rohani kita itu tidak kebayang kalau kita hanya nyuwun sewu nikmati secara seksual, secara biologis. Makanya ada ulama ditanya, kenapa sholat itu lebih indah ketimbang nikmat al-wiqa misalnya, nikmatnya hubungan biologis? Jawabnya ulama itu gini, lucu, jawabannya sederhana. Nikmatnya kamu punya anak itu apa? Jawabnya ulama itu lucu. Kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Saya ulang lagi ya, kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Sekarang orang tua yang punya anak sakit koma di UGD atau di emergency, itu senangnya tuh mengalahkan kesenangan apa saja. Kira-kira orang yang berhubungan intim atau yang hubungan biologis dengan orang yang sedang anaknya sembuh dari koma, senangnya senang mana? Senang yang melihat anaknya sembuh dari koma. Senikmat apapun hubungan biologis, seneng anaknya yang hilang ketemu. Nah, kalau anak ketemu saja orang seseneng itu, apalagi kita di surga ketemu zat yang lama kita sembah, yang lama kita rindukan, yang lama kita rindu, kemudian ketemu di surga, maka tidak ada artinya surga tanpa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang harus dijelaskan secara rohani. Akhirnya orang ngerti bahwa nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau anak-anak muda mungkin protes, ya enggak, ya enak kumpul sama widadari gini-gini.
Wah itu kan yang trauma bojone jelek itu. Wah itu yang bojone jelek mesti kesusu masuk surga karena itu sudah jelek, cerewet, nggak mati-mati kan gitu. Terus dia ingin masuk surga mesti niatnya welek, mesti pikiran pertama itu kumul bidadari. Tapi ada ulama yang bikin analogi tadi, misalnya istri kamu cantik, kemudian anak kamu sakit, koma. Hubungan dengan istri sama dengar berita anak kamu sembuh, seneng mana? Seneng anak sembuh. Sama anak yang hilang, seneng mana? Anak yang hilang ketemu. Maka terus ulama bisa menjelaskan itu. Kalau orang ketemu anaknya seseneng itu, apalagi ini ketemu Tuhannya yang bertahun-tahun disembah, kemudian tidak pernah melihat. Di surga itu nanti kita melihat Allah Subhanahu. Makanya Allah begitu bangganya mempromosikan surga. Surga itu apa? Surga itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu wajah-wajah berseri-seri dan melihat Allah. Itu tanpa dijelaskan seperti ini Anda akan janggal, enaknya di mana? Tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama, maka kita akan tahu an-ni'matul uzma sing enggak ada perbandingannya adalah nikmat masuk apa? Surga karena melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jadi saya berkali-kali pokoknya minta sekali, hadil umat harus umat yang rasional, terutama dalam mengemban tauhid. Karena tauhid ini yang disebut kalimah. Sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim itu waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Kalimat tauhid adalah kalimat yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim. Baik anak cucu yang karena gen, mau anak cucu yang karena sebab, yaitu santri dengan kiai. Dan itu caranya gimana? Umat Islam jangan berhenti belajar mantek. Makanya di MGS, di Qudsiyah, di TBS, semua pondok pasti ngajarkan mantek, di Bendan, ilmu logika. Itu tadi, kalau kamu tidak bisa menemukan tauhid dengan cara tadi, dengan cara al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis labudan min bukhtis, paling tidak pakai ilmu yang dilakukan Rasulullah SAW. Yaitu masyhur itu, saya sering cerita di mana-mana. Ada orang namanya Jubair bin Mut'im, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu dulu dia kafir. Dia orang pinter sampai dipasrai jadi negosiator untuk mengurus tawanan perang Badar yang ditawan Rasulullah SAW. Ketika datang di Medina, delalah pas maghrib, Nabi baca wattur wa kitabim mastur. Di antara ayat yang dibaca Nabi itu am khuliqu min ghairi syai'in, masa manusia sebanyak ini kemudian mereka diciptakan oleh ketiadaan. Min ghairi syai'in itu oleh ketiadaan. Masa alam raya yang wujud ini, alam raya yang punya eksistensi ini, kemudian penciptanya adalah ketiadaan. Padahal wal adamu la yakhluqu wa la yu'assiru wa la kadza wa kadza. Tentu sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dikatakan sebagai pencipta. Wong nggak ada, jadi faktor saja nggak mungkin, apalagi jadi pencipta. Itu Nabi habis sholat langsung beliau sungkeman, ya Muhammad, saat ini juga saya iman. Karena logika yang dibangun ayat yang kamu baca itu menghabiskan semua logika saya. Intinya logika tauhid itu akan mengalahkan semua teori non tauhid. Itu yang disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran tauhid itu akan menghancurkan kekuatan apa saja. Fayadmaghuhu itu di tafsir Tobari disebut dorbatan tasujud dimah, satu pukulan sing sampai menjadikan otak itu hancur. Lainnya disebut damagho, dimah itu maknanya otak. Maka kamu tidak usah khawatir kalau Islam didiskusikan di Uni Soviet, didiskusikan di Kanada, didiskusikan di Korea, pasti kalimatul tauhid akan mengalahkan kalimatul batil. Pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuq. Tapi syaratnya kita harus kuat. Makanya saya ini senang sekali yang namanya ngaji, itu saya senang. Karena saya tadi bercita-cita ingin jadi dosen setelah mati. Karena di dunia sudah tidak jadi apa? Dosen. Saya ingin seperti Imam Amudi. Pertama ketemu Allah, beliau disuruh ngajar malaikat tentang ilmu apa? Matematika yang mengarah ke tauhid. Jadi diajarkan, kamu tahu angka 2, angka 3, angka 4, semuanya bersumber dari angka 1. Berarti semuanya berawal dari 1. Nggak tahu setelah itu malaikatnya dites lagi apa enggak tahu. Pokoknya pas itu malaikat ya paham semua. Oke. Kayak apa hebatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena akalnya kuat. Sehingga kita harus kuat.
Sehingga kalimat yang benar disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha. Nah, kalimat yang salah disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Kalimat menjadi kalimat karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat. Kayak ini misalnya, ini tutup, ini putih, terus saya katakan hitam, berarti saya mengatakan ini hitam sebagai kata-kata karena diucapkan, tapi tidak pernah menjadi hakikat karena hakikatnya ini putih. Itu hebatnya Quran. Makanya Quran kalau gojlek orang kafir itu, gojlek orang kafir itu sebut apa? Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Tapi untuk kalimat tauhid dikatakan apa? Yusabbitu wa'ul ladzina amanu bil qaulits tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sebagian disebutkan wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Kenapa kalimat tauhid itu kalimat yang abadi? Karena Allah sebagai Tuhan di dunia juga sebagai Tuhan di akhirat, dan selalu Tuhan pada masa yang tidak terbatas. Itu disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Kemudian umatnya Nabi mengganti kalimat yang gampang. Allah punya sifat baqo, punya sifat akhir. Maksudnya akhir itu la akhirolah. Terus semuanya yang faham ya alhamdulillah, yang nggak faham dikon ngapal wujud kidam baqo mukhalafatul khawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat irodat. Wes paham. Lah kok sing rada alim terus roh bedane iki sifat ma'ani iki maknawiyah. Cara Mu'tazilah ngene, cara ahli sunnah ngene. Wah itu sudah kejlimetan bocah. Sementing pokoknya wujud hitam. Nah, kenapa yang pertama yang disebut wujud? Karena yang membedakan kita dengan faham ateisme itu ya sifat wujud. Yaitu mereka mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Wah itu akal mana saja itu nggak bisa nerima, masa ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada. Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mentafsirkan mensarai hadis salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu faham maka menemukan manisnya iman. Manis itu enak. Terus kata Ibnu Hajar al-Asqalani, saya masih ingat betul dalam sarahnya Fathul Bari, wa yusamma inda ahlil aql, misalnya al-iltizat al-aqli. Agama ini mengajarkan kenyamanan cara berpikir. Coba kalau sampean seorang doktor atau seorang profesor atau seorang pinter, kemudian kamu dipaksa mengimani bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan, itu bisa tidur gak? Oh tidak bisa tidur. Sampean misalnya orang pinter dididik di kampus atau dididik di pondok, alam ini yang wujud, yang menciptakan itu sesuatu yang tidak wujud, kamu bisa tidur gak kira-kira? Ini guru apa? Ini sarap ini. Mosok hadil maujudat khalaqahal adam, sesuatu yang wujud diciptakan ketiadaan. Tapi agama ini membawa sesuatu yang menyenangkan untuk akal, yaitu hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Maujudat yang wujud ini diciptakan super maujud, yaitu oleh bahasa pondok disebut wajibul wujud. Kan terus seneng, wajar dong kalau sesuatu yang ada diciptakan oleh yang ada. Lah tentu ada pencipta, terus ada super, disebut wajibul wujud. Kan terus enak. Nah, itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani disebut wajada halawatal iman. Sehingga kita tidak usah khawatir. Makanya saya itu termasuk orang yang nggak khawatir. Apapun rusaknya dunia ini, kacaunya dunia ini akan kalah dengan kalimatut tauhid. Karena kalimat ini ketemu apa saja pasti menghancurkan. Yaitu disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kalimat hak ini akan menabrak apa saja, dan yang ditabrak pasti hancur. Makanya sampai tidak usah khawatir misalnya ada negara ateis di Cina, di Korea, kita yakin asal yang diteliti itu agama Islam pasti menang. Nah yang susah kalau yang diteliti orang Islam, itu susah karena yang copet kadang-kadang ya umat, apalagi di negara yang mayoritas muslim, nanti copetnya, premannya, koruptornya semuanya beragama Islam. Makanya kita hanya punya pilihan 2 itu, umat Islam dan Islam yang kumat itu dok. Kalau tidak umat Islam ya Islam yang kumat. Tapi kalau kalimat tauhid itu kalimat yang aman, tak jamin 100%. Sehingga saya itu kalau ditanya profesor Pak Bahak, kalau suatu saat Indonesia jadi negara yang sangat terbuka, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda prospek Islam gimana? Saya jawab, asal yang dikaji Islamnya bukan orangnya, pasti Islam tetap prospek. Asal yang dikaji apa? Islamnya, bukan orangnya. Kalau orangnya ya Masya Allah, ya itu tadi, kalau tidak umat Islam ya Islam yang umat. Ya
ngoten mawon pokoke niki mungkin untuk barokah napa Raden Asnawi untuk barokah ngaji kalimat tauhid. Terus sampean kudanan niki kula mboten sakake tak anggap untuk rahmat ngoten mawon nggih. Terus karena tadi di antara syaratnya tobat kata Imam Ghazali itu pernah kena air hujan langsung turun dari langit. Ya itu jelas itu di Ikhya itu karena ahalul halal adalah alma an-nazil minas sama. Halalnya barang paling halal adalah air yang pertama turun dari langit. Tapi kalau yang sudah lewat pecine sampean tuh masalah itu. Kadang pecinya kan mek temane gasap macam-macam gitu. Atau beli lewat nyentak orang tua. Ya masalah lah. Tapi ya lebih baik yang pakai peci timbang yang enggak, lebih sopan gitu kan. Tapi yang enggak pakai peci ya enggak apa-apa karena langsung kena apa? Kena apa? Hujan. Jadi pokoknya yang ingat-ingat ya, yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.